Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2222190067 kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teks deskripsi. Simak baik-baik materinya, semoga bermanfaat. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai teks deskripsi, maka kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa itu deskripsi. Deskripsi merupakan suatu jenis tulisan yang berkaitan dengan suatu penulis untuk memberikan perincian objek yang digambarkan. Menurut Kerap, kata deskripsi berasal dari kata Latin descrip yang berarti menulis tentang atau membeberkan suatu hal. Sebaliknya, kata deskripsi dapat diterjemahkan menjadi pemberian yang berasal dari kata peri memberikan yang berarti melukis sesuatu hal. Sementara teks deskripsi itu sendiri adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Semi mengungkapkan bahwa cara menulis teks deskripsi adalah dengan menggambarkan sesuatu sedemikian rupa, sehingga pembaca dibuat mampu seolah merasakannya, melihat, mendengar, atau mengalami, sebagaimana dipersepsi oleh panca indera. Karena dilandaskan pada panca indera, maka deskripsi sangat mengandalkan pencitraan konkret dan rincian atau spesifikasi. Berikut adalah jenis teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi spatial. Paragraf yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Yang kedua, paragraf deskripsi objektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh penulis itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Secara umum, struktur teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Penentu identifikasi orang, benda, dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi. Penyusunan bersistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, deskripsi bagian. Bagian teks yang berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Menurut Kurniasari, teks deskripsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Isinya menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup, atau suasana tertentu. Tujuan membaca paragraf deskripsi yakni seolah-olah orang yang membaca atau diceritakan ikut merasakan dan melihat sendiri objek yang dimaksud. Penggambaran yang dilakukan dengan menggunakan panca indera yang digunakan diantaranya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, atau indera perabaan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, dan sebagainya. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti dua kaos kaki putih. Mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti siswa itu mengenakan seragam putih biru. Mengandung kata kerja perasaan pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek, seperti saya pikir itu adalah kucing cerdas. Mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek, seperti dengan cepat, di rumah, di kantin. Mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora
seperti lembut seperti benang sutra. Ini adalah contoh paragraf deskripsi spatial. Ingat, kata kuncinya adalah mendeskripsikan ruangan atau tempat. Mari kita baca. Hari itu aku bangun pagi kesiangan. Rasanya tubuh ini tidak mau beranjak dari tempat tidur yang terletak di pojok kamarku, tepat di bawah jendela. Ini adalah contoh paragraf deskripsi objektif. Kata kuncinya adalah mendeskripsikan sesuatu sesuai dengan kenyataan tanpa menambahkan opini. Mari kita baca. Sepak bola adalah permainan tim. Olahraga ini membutuhkan 11 orang pemain yang terdiri dari 1 penjaga gawang, 4 pemain belakang, dan sisanya pemain tengah dan penyerang. Ini adalah contoh paragraf deskripsi subjektif. Ingat, kata kuncinya adalah mendeskripsikan sesuatu dengan menambahkan opini. Mari kita baca. Bakso Pak Soleh adalah bakso yang paling enak di kota ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.